Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab Nurzaini dari PAI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rancangan sistematis berbasis teori yang menjadi pola dalam mengatur proses pembelajaran. Ciri utamanya adalah memiliki langkah-langkah yang jelas dan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena sebuah tujuan pembelajaran itu harus ditempuh dengan langkah-langkah yang sistematis. Menurut Joyce dan Will, model pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, fokus pada cara siswa mengolah informasi. Yang kedua, berpusat pada perkembangan individu siswa. Yang ketiga, menekankan interaksi sosial. Yang keempat, bertujuan mengubah perilaku yang dapat diamati. Jadi, model pembelajaran itu adalah sebuah langkah-langkah yang mana difokuskan kepada seorang siswa, baik dalam kognitifnya atau afektifnya atau psikomotoriknya. Nah, jadi sangat pentinglah kita mengetahui atau mempelajari tentang konsep dasar pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan materi, tujuan, dan kondisi siswa. 2. Pendekatan pembelajaran. Nah, dalam konsep dasar pembelajaran ada yang namanya pendekatan, yang mana pendekatan adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran, yaitu terbagi menjadi 2 jenis pendekatan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi seorang guru hanya menjadi fasilitator, yang mana siswa didorong untuk aktif dan inovatif. Yang kedua, itu ada pendekatan yang berpusat pada guru, yang mana guru yang menjelaskan dan murid yang memperhatikan. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menetapkan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, ngomong-ngomong terhadap strategi pembelajaran yaitu perencanaan menyeluruh untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang mana menurut para tokoh ilmuwan, unsur strategi pembelajaran ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih pendekatan yang paling efektif. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah atau metode. Yang keempat, menetapkan standar keberhasilan. Nah, yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Kenapa yang pertama harus menetapkan tujuan pembelajaran? Karena jadi acuan dalam langkah-langkah yang selanjutnya. Kalau kita belum menentukan tujuan, jadi langkah-langkah dan strategi pun belum bisa dibuat karena tujuan yang akan dituju belum ada. Yang kedua, memilih pendekatan yang paling efektif. Nah, kita berarti harus melihat situasi dulu siswanya. Apakah kita harus menggunakan pendekatan yang berfokus pada siswa, atau kita sendiri seorang guru yang lebih aktif dari siswa. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah atau metode. Nah, ini sangat penting karena sebuah metode akan menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi juga dibagi menjadi 2, yaitu exposition discovery learning. Yang kedua, group individual learning. 4. Metode pembelajaran. Nah, ini tidak kalah penting dari strategi. Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai dengan menyenangkan dan memotivasi. Jadi metode ini sangatlah penting, bukan hanya dalam pembelajaran. Metode itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana metodenya lancar, pasti tujuan akan lancar. Fungsi metode pembelajaran menurut para tokoh ilmuwan atau para ahli dalam bidangnya itu ada beberapa bagian. Fungsi yang pertama sebagai alat motivasi. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Kenapa sebagai alat motivasi? Karena metode pembelajaran ini, jika seorang gurunya kreatif dalam mengambil sebuah metode, maka
lingkungan kelas atau manajemen kelas itu akan ramai, akan lebih aktif. Yang kedua, meningkatkan minat belajar, yang mana metodenya ramai dan diminati oleh siswa, maka akan nambah minat belajar. Yang selanjutnya, menyampaikan bahan ajar, menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menumbuhkan kreativitas. Dan selanjutnya, membantu pemecahan masalah pembelajaran. Yang kelima, teknik pembelajaran. Nah, ini juga yang mana teknik adalah cara praktis guru dalam menyampaikan materi sebagai bagian dari implementasi metode. Menurut Roystiah dan Smith, teknik bersifat lebih spesifik, singkat, dan fleksibel daripada metode. Teknik membantu guru menyampaikan materi sesuai kebutuhan dan minat siswa. Jadi teknik ini lebih signifikan atau spesifik, lebih singkat daripada metode. Unsur penting dalam teknik yaitu salah satunya itu implementasi dari metode. Yang kedua, prosedur kegiatan pembelajaran. Ketiga, bersifat sistematis dan spesifik. Keunggulan dari teknik pembelajaran yaitu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Yang kedua, melatih siswa berpikir aktif. Yang ketiga, menambahkan wawasan dan kreativitas. Jadi guru itu yang pertama yang tadi harus mengetahui tujuan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu harus mempersiapkan metode yang akan dipakai, yang mana metode itu akan mengunggah gairah seorang siswa untuk belajar. Yang ketiga, teknik juga sangat penting, karena tekniknya bagus atau kreatif itu akan meningkatkan pemahaman dan hasil belajar, melatih siswa berpikir kritis, menambah wawasan dan kreativitas. Mungkin kesimpulannya dari penjelasan tadi, konsep dasar pembelajaran itu sangat penting bagi seorang guru yang ingin belajarnya atau belajar mengajarnya aktif, kreatif, inovatif. Maka seorang guru harus menguasai dasar-dasar dari pembelajaran. Yang pertama yang tadi ada harus memenuhi tujuan pembelajarannya dulu, menentukan metode pembelajaran dulu, dan memastikan teknik yang akan dipakai sehingga manajemen kelas itu akan berjalan dengan lancar. Suasana kelas pun akan hidup dan siswa-siswa pun tidak akan monoton, tidak akan jenuh. Nah, maka pentinglah seorang guru mengetahui model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, karena semua itu adalah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan sangat penting dikuasai guru agar proses pembelajaran berjalan efektif, inovatif, kreatif, dan aktif. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.